Film ini menceritakan tentang seorang pria muda bekerja minimarket bernama Kaiji Ito. Kaiji Ito muak dengan kemiskinan. Dia tidak cukup secara finansial. Dia meluapkan kekesalannya dengan menendang mobil yang ada di parkiran. Dia tidak tahu di dalam mobil yang dia tendang terdapat orang di dalamnya. Saat orang di mobil keluar, ternyata adalah debt collector. Salah satunya bernama Endo. Debt collector tersebut ingin menagih utang. Tapi bukan utang si Kaiji, tapi utang temannya. Temannya selama 2 tahun tidak membayar. Karena Kaiji yang menjadi penjamin, maka Kaiji lah yang harus melunasi utang tersebut. Utang teman Kaiji sebesar 10 juta yen. Mendengar itu, Kaiji menangis karena tidak sanggup membayarnya. Endo memberikan 2 pilihan kepada Kaiji. Mencicil utangnya selama 10 tahun atau mengikuti permainan yang langsung bisa membayar utang dan merubah hidupnya. Kaiji ditawari untuk mengikuti permainan di sebuah kapal pesiar. Kapal tersebut bernama Espoir. Kaiji pun menerima tawaran untuk bermain di kapal Espoir. Sesampainya di kapal Espoir, Kaiji melihat sudah banyak orang yang nasibnya sama seperti dia. Tidak lain tidak bukan yaitu untuk melunasi hutangnya. Mereka dikumpulkan dan diberitahu permainan apa yang mereka akan mainkan. Permainan yang akan mereka mainkan adalah permainan kartu gunting batu kertas. Mereka diberikan 3 bintang yang harganya 1 bintangnya adalah 1 juta yen. Awalnya Kaiji kebingungan karena takut kehilangan bintangnya. Jika kartu habis, bintang kurang dari 3, maka mereka akan dijadikan pekerja di ruang bawah tanah. Saat kebingungan, Kaiji dihampiri dengan Funai. Funai mengajak Kaiji bekerja sama mengeluarkan kartu yang sama sehingga bintang mereka akan dapat 3 dan mereka akan memenangkan permainan tersebut. Kaiji pun menyetujui. Tapi di sisa 2 kartu, ternyata Funai menipu Kaiji. Dia tidak mengeluarkan kartu yang sama, tapi mengeluarkan kartu yang membuat Kaiji kehilangan 2 bintangnya. Melihat Kaiji yang panik karena kehilangan bintang, Funai memiliki rencana jahat lagi. Para pemain saling menuduh satu sama lain bahwa sudah mengetahui kartu yang mereka miliki. Melihat itu, Funai pun melancarkan niat buruknya. Funai mengajak para pemain untuk mengumpulkan kartu dan mengacaknya. Niat Funai adalah untuk mengambil sisa bintang Kaiji. Saat pembagian kartu, Funai memberikan lagi kartu Kaiji yang memiliki tanda. Karena Funai sudah mengetahui isi kartu tersebut. Funai mengajak bermain Kaiji lagi, tapi kali ini Kaiji ingin bertaruh 3 bintang milik Funai. Karena Funai percaya diri mengetahui kartu Kaiji, maka Funai pun menyetujui permintaan Kaiji. Namun, ternyata Kaiji sudah menukar kartu tersebut dengan kartu milik Koji dan memberikan tanda yang sama seperti kartu Kaiji. Funai yang kalah langsung dibawa ke ruang bawah tanah. Kaiji pun berbagi bintangnya kepada Koji. Kaiji gembira karena dia menang. Waktu habis, tapi ternyata Koji meninggalkan 1 kartu di kantongnya. Koji diseret untuk masuk ke ruang bawah tanah. Kaiji yang harusnya menang, dia juga ikut dibawa ke ruang bawah tanah karena merasa sudah berutang budi dengan Koji. Singkat cerita, mereka bekerja di ruang bawah tanah dan dibayar upah sangat kecil. Di ruang bawah tanah, bahkan jika sakit pun, mereka harus membayar. Kaiji selalu memikirkan ingin bebas dari ruang bawah tanah tersebut.
tapi tidak tahu bagaimana caranya. Bertemulah dia dengan Sahara. Sahara mengatakan bahwa mandor mereka pura-pura baik, padahal sebenarnya buruk. Mandornya berkata, kalau pekerja di bawah tanah adalah orang-orang yang gampang dipengaruhi dan gampang mengeluarkan uangnya. Mendengar percakapan mereka, dokter yang ada di sana mendengar percakapan mereka. Jika mereka ingin keluar, mereka harus melewati jembatan kebebasan. Saat berkumpul di ruangan, Sahara masuk dengan penjaga. Penjaga mengatakan bahwa Sahara ingin mengikuti tantangan jembatan kebebasan untuk keluar dari ruang bawah tanah. Mendengar hal tersebut, Kaiji juga ingin ikut, karena cuma itu satu-satunya cara untuk keluar dari ruang bawah tanah dan berbebas jadi pekerja di sana. Kaiji, Koji, Sahara, dan beberapa orang pekerja dibawa ke atas gedung. Mereka diberi voucher 10 juta yen dan cuma bisa menukarkan di hotel. Hotel tersebut ada persis di seberang gedung mereka sekarang. Mereka harus melewati sebuah jembatan yang sudah dialiri listrik. Mereka menjadi tontonan orang-orang kaya di situ. Awalnya mereka semua ketakutan. Tapi Kaiji menyemangati dan yakin mereka bisa melewatinya. Saat melewati jembatan tersebut, ada beberapa orang yang jatuh. Hujan deras dan angin kencang. Koji pun merasa sudah tidak sanggup melewatinya dan dia menyerah. Koji menitipkan vouchernya kepada Kaiji. Koji percaya bahwa Kaiji bisa melewati jembatan tersebut. Beberapa pemain tumbang dan hanya tersisa Kaiji dan Sahara. Mereka berdua berhasil melewati jembatan tersebut. Kaiji dan Sahara gembira sekaligus menangis karena teman-teman mereka tidak bisa berhasil. Saat membuka pintu hotel tersebut, angin kencang mendorong badan mereka berdua. Kaiji terjatuh, namun masih bisa selamat. Tapi Sahara, dia jatuh karena tidak bisa menyeimbangkan badannya. Saat Kaiji masuk, Kaiji hanya diberikan uang sebesar 753.200 yen. Karena dipotong dengan utang dan bunganya. Kaiji menerimanya karena dia akan bebas. Tapi dia menanyakan tentang uang 10 juta yen milik Koji. Karena dia sudah diberikan amanah oleh Koji untuk memberikan uang itu kepada anaknya. Saat Kaiji ingin dibawa keluar, pimpinan dari permainan tersebut menawarkan kepada Kaiji untuk bertaruh uang sisa miliknya dengan bermain kartu. Permainan ini bernama e-card. Dalam permainan e-card ini, Kaiji akan melawan Yukio. Peraturan permainan, mereka berdua akan diberikan kartu rakyat dan memiliki pilihan untuk memilih kartu kaisar atau kartu budak. Di mana kartu budak akan kalah dengan kartu rakyat, namun kartu kaisar akan kalah dengan kartu budak. Kaiji memilih kartu budak untuk dimainkan. Kaiji memiliki 3 kesempatan untuk bermain dan bertaruh uangnya dan memenangkan 10 kali lipat dari hasil taruhan. Tapi Kaiji kalah dalam 2 permainannya karena Yukio melakukan kecurangan. Saat Kaiji ingin dibawa ke ruang bawah tanah karena dia sudah mengalami kekalahan, Kaiji pun tersadar akan kecurangan Yukio. Kaiji meminjam uang Endo sebesar 500 juta yen dan yakin dengan strateginya. Awalnya Endo tidak mau, namun setelah diyakinkan oleh Kaiji, Endo pun menyetujuinya. Sebelum permainan, Kaiji melakukan strategi yang sama seperti saat bermain kartu gunting batu kertas.
Dia menandai kartunya. Dengan kepintarannya, dia mengecoh Yukio sampai akhirnya dia memenangkan permainan tersebut. Akhirnya Yukio kalah dan dia dibawa ke ruang bawah tanah. Kaiji pun bebas dari tempat mengerikan itu. Di akhir cerita, Kaiji dan Endo makan di sebuah kapal. Di saat Kaiji minum, ternyata dia sudah diberi obat tidur oleh Endo. Endo kabur dan membawa uang Kaiji. Dia hanya meninggalkan sedikit uang. Endo juga memberi catatan soal utang yang dimiliki Kaiji. Dan ceritanya tamat.